tentang keimanan. Orang beriman belum tentu ya bisa gitu menjalankan apa yang semua harus benar. Salah satu contoh ya kayak Bu Haji aja lah. Bu Haji kan orang beriman, taat agama, terkenal, santun, ya kan? Tapi Hola netizen yang tercinta, Ratu Dangdut Elvi Sukaesih mendadak membuat heboh media sosial setelah ikut cawe-cawe soal Pilpres 2024. Video Elvi Sukaesih saat memberikan ceramah pada acara pendukung Anies Muhaimin pernyataan sikap bersama Rhoma Irama mewujudkan demokrasi berintegritas kemudian viral. Tidak hanya itu saja, Elvi Sukaesih mengajak para relawan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan untuk melawan dugaan adanya kecurangan tersebut. Namun, alih-alih mendapat dukungan, sikap Elvi Sukaesih justru mendapat nyinyiran dari netizen yang budiman. Kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah ya Allah nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya itu yang penting. Karena bukan apa-apa. Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya, kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan, kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu cicit kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rabbi, mama udah pada teriak, katanya semua pada mahal. Beras 20.000, ya kan? Masya Allah, tapi insya Allah kita percaya kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara artis yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Hebat sekali Indonesia ini, gara-gara pemilu, pedangdut pun bisa jadi provokator. Mereka adalah kumpulan orang yang sakit hati dan tidak bisa menerima kekalahan. Kata Elvi Sukaesih di video yang tadi, dia membutuhkan perubahan dan dia membutuhkan pemimpin yang agamanya baik dan cerdas. Pertanyaannya saat ini, apakah Pak Jokowi keimanannya tidak baik? Dan apakah Pak Prabowo keimanannya tidak baik? Menurut kalian itu keimanan itu diukur dari mananya? Keimanan itu ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan apabila kita mengikuti paslon yang kalian inginkan. Dan kecerdasan itu menurut kalian, tapi menurut kami tidak. Pak Prabowo itu adalah pilihan yang sudah ditetapkan Tuhan dan tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Suara Tuhan adalah suara rakyat. Suara rakyat udah memilih Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Umi, rungokno, saya memaklumi sih kenapa pada teriak curang ya. Jangankan pemilihan presiden, kita sebagai manusia biasa yang ikut sebuah perlombaan atau pertandingan, ketika kita mikir kita udah hebat banget ya, tapi kita kalah bukan menjadi pemenangnya, pasti di pikiran kita ada lewat gitu memikir pemenangnya itu curang. Cuman di sini saya mau kasih tahu Umi, ini yang milih rakyat, bukan robot. Kita nggak disetting, kita nggak dibayar. Katanya beriman Umi, kenapa masih suujon sama orang, kenapa arogan, kenapa harus seperti ini gitu loh. Yuk Umi, bisa yuk kita kuatkan iman kita masing-masing agar tidak suujon sama orang, agar kita ikhlas menerima sebuah kekalahan. Yaps, kali ini adalah salah satu penyanyi senior dangdut Indonesia, Elvi Sukaesih. Kita harus dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul beriman. Di sini dia ngomong di pernyataan sikap bersama mewujudkan demokrasi berintegritas di paslon 01. Di sini ibu atau penyanyi dangdut Elvi Sukaesih ini bilang kita harus berjuang demi kemenangan 01. Kita tidak mau dizolimi. Di sini juga ibu Elvi Sukaesih bilang
Kita harus berjuang dan mencari pemimpin yang beriman seperti dukungannya 01. Dia bilang tidak mau dicurangkan atau dicurangi di pemilu tahun ini. Dan kalian apa tahu komentar netizen, Umi Elvi anak-anak muno banyak kena narkoboy, ngomong cari pemimpin yang beriman, Umi aja nggak bisa urus anak. Waduh, ya begitulah manusia kak, ngomongin orang bisa tapi dia tidak berkaca dengan anaknya yang kena narkoboy berapa kali guys. Ya, anak dari penyanyi dangdut Elvi Sukaisi, Dawiyah Zaida sudah 3 kali tertangkap narkoboy. Nah bu, sebelum ibu ngurus mencari pemimpin yang beriman, urus dulu anak ini. 3 kali loh, berturut-turut beberapa tahun sebelum anak Elvi Sukaisi terjerat narkoba. Ternyata begini watak aslinya, mencari pemimpin yang beriman dan berjuang. Ini anak urus dulu, biar dia tidak kena narkoboy. Dawiyah sayangnya mengkonsumsi narkoba tak hanya perubahan fisik yang dialami, tetapi juga masalah psikologis. Dawiyah berubah menjadi pemarah dan menarik diri dari pergaulan. Namun kini dirinya berusaha bangkit dari keterpurukan dan kembali ke publik. Awalnya gue memilih menarik diri dari orang-orang yang tetap mengakhiri gue sadar hidup itu nggak begitu banget. Jadi gue sekarang untuk bangkit. Kira bye. Umi, saran aku sebelum Umi mengurusi mencari pemimpin yang beriman, kita urus dulu anak-anak kita supaya tidak terjerat yang namanya narkoboy. Begitu Umi Sukaisi. Menurut kalian gimana dengan pembicaraan Umi di acara Paslon 01 ini? Komen, mari kita diskusi ya. Aduh, Bu Haji, mau berjuang apa lagi? Mau protes apa lagi? Orang udah depan mata 02 yang menang, ya kan? Tentang keimanan, orang beriman belum tentu ya bisa gitu menjalankan apa yang semua harus benar. Salah satu contoh ya kayak Bu Haji aja lah. Bu Haji kan orang beriman, taat agama, terkenal, santun, ya kan? Tapi gak bisa mimpin anaknya sendiri sampai kecolongan makan sabu-sabu, ya kan? Sabu-sabu, sarapan bubur. Kan begitu dong. Kalau nggak salah mantu-mantunya juga ya. Jadi seperti itu, sama dengan kayak seorang presiden, ya kan? Walaupun dia beriman gitu kan, taat agama, belum tentu dia bisa menjalankan apa yang semuanya harus benar. Manusia nggak ada yang sempurna loh Bu Haji ya. Termasuk Bu Haji sendiri gitu loh. Nggak usah egois ya. Jangan jadi provokator. Yang kalah ya sudah kalah, yang menang ya menang. Kan begitu. Berdoa aja yang baik-baik, semoga presiden mendatang bisa menjalankan apa yang kita mau. Kan amanah yang kita mau diembankan kepada beliau-beliau. Kan begitu dong. Jadi terus masalah naik Bu Haji. Saya ini juga sama, umurnya udah tua kayak Bu Haji. Sepengetahuan saya, setiap mau menjelang puasa dan lebaran, harga-harga sembako itu sembako itu pasti akan ada kenaikan gitu loh. Jadi nggak aneh, bukan hanya sekarang aja ada kenaikan harga. Tahun demi tahun setiap menjelang puasa dan mau lebaran itu pasti ada kenaikan. Masa Bu Haji nggak bisa belajar dari situ sih Bu Haji? Ya gitu loh. Mohon maaf nih Bu Haji. Assalamualaikum Bu Haji. Hello, Bu Elvi Sukaisi dan Raja Dangdut Rhoma Irama. Salam waras ya. Saya itu sangat suka ya sama lagu-lagunya Rhoma. Tapi untuk kali ini saya sedikit menentang, boleh ya? Mendingan Bapak Ibu Raja dan Ratu Dangdut urusin tuh anak, merusak generasi bangsa. Ingat nggak? Narkoba. What? Dicurangi? Oh my god. Kalau kita mau bicara masalah kecurangan nih ya Bu Elvi, bahwa kecurangan sendiri itu tidak hanya dialami oleh tim 01, tapi juga tim 02 dan tim 03. Alangkah baiknya daripada kita ribut cuap-cuap ke sana dan kemari, kalau memang kita punya bukti kecurangan daripada masalah pemilu ini, ya laporkan aja sesuai dengan jalur yang udah ada, agar diproses gitu Bu, daripada kita ribut-ribut gak jelas. Dan apa yang seharusnya kita lakukan adalah mengawal suara-suara yang benar-benar ada, itu sesuai nggak sih nanti dengan hasil real count-nya KPU. Makanya kalau mau punya bukti, ya laporkan. Dan saya sedikit mengingat apa yang disampaikan Prof. Mahfud sebelumnya, bahwa Prof. Mahfud pernah mengatakan kalau misalnya dalam kontestasi dalam mana pemilu ini, yang kalah pasti akan teriak curang. Ya walaupun sekarang hasilnya masih quick count, tapi kan udah kelihatan siapa yang menang. Daripada kita teriak curang, lebih baik kita dukung, support siapapun yang menang,
supaya nantinya kita akan bisa membangun bangsa bersama-sama dengan lebih baik lagi. Oh iya, masalah pemimpin yang cerdas. Saya rasa ketiga-tiga daripada capres kita, ketiga-tiga daripada cawapres kita, semuanya adalah orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan juga orang-orang yang cerdas. Jadi jangan bersikap diskriminatif seperti itulah, seakan-akan hanya satu paslon yang cerdas, sedangkan dua paslon lainnya nggak cerdas. Ya, nggak boleh kan kayak gitu, Bu. Yang ketiga, tentang inflasi harga beras yang cukup signifikan akhir-akhir ini. Saya mengerti bahwa inflasi ini memberatkan semua pihak, termasuk saya pun juga merasakan hal itu. Tapi yang perlu kita pahami dulu, Bu, kita harus melihat kenapa sih inflasi ini terjadi. Inflasi harga beras akhir-akhir ini terjadi karena adanya keterlambatan pasokan. Dan keterlambatan pasokan ini terjadi karena adanya musim kemarau panjang. Ya, kita ngerasain lah cuaca belakangan ini nggak bagus kan. Kadang-kadang panas sekali. Dan ini bisa menyebabkan gagal panen. Nah, ketika adanya gagal panen ini itu aja merusaklah rotasi putarannya kan. Dan harus kita pahami satu lagi, Bu, bahwa presiden kita, para aparatur negara kita bukan para avatar yang bisa mengendalikan udara, air, api, dan tanah. Jadi ya udahlah, gimana lagi, kita harus mengerti juga lah, jangan hanya menyalahkan pemerintah, tapi kita juga harus buat solusi, jangan cuma bisa ngoel-ngoel aja.